Halo, Assalamualaikum saudara-saudara. Rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 sudah selesai Kamis siang, di mana Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan 50,07%, Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 39,4%, lalu pasangan lainnya adalah Dharma Pongetbun dan Kun Wardana dapat 10,53%. Tentu menarik karena ada angka 0,7%, angka yang relatif kecil, tidak sampai 1% yang menjadikan Pilkada Jakarta hampir pasti tidak dua putaran. Yang menarik tentu faktor Anies yang mendeklarasikan dukungan secara terbuka baru di akhir-akhir. Tentu kita bisa mengamati dari awal, sungguhnya dari awal Anies sudah menunjukkan sinyal mendukung Pramono Rano ketika mereka bertemu di CFD di awal-awal. Lalu di tengah dia mencoba untuk tidak terlihat, tetapi dengan jelas kita bisa menyaksikan loyalisnya Wiz Khalifa yang bergabung secara resmi dengan tim Pramono Rano, dan baru pada momentum jelang pemilihan Anies secara terbuka mendukung Pram dan Rano. Tentu strategi timing ini menarik untuk kita analisis. Untuk itu kita akan membincangnya dengan Bung Halili Hasan, dosen ilmu politik, aktivis dan juga seorang observer politik. Halo Bung Halili. Halo, Ya, apa kabar Bung? halo, Bang. Kabar baik, selalu baik. Apalagi dengan pilkada yang di Jakarta itu relatif aman ya secara umum, maka kita menjadi semakin baik, lebih baik gitu ya. Tapi nggak ada hubungannya dengan satu putaran atau dua putaran. Satu putaran atau dua putaran ya kita tetap baik-baik saja. Iya Bung, angka 0,7 kalau tadi saya sebut bahwa kemenangannya dalam catatan atau rekap KPU itu ada 50,07%, kurang dari 1%, yang bisa jadi itu menjadi kunci dari kemenangan Pramono Rano. Tetapi yang menarik untuk kita simpang adalah strategi Anies memainkan tempo dukungan, ya, yang dari dukungan secara simbolik di Car Free Day di awal, lalu kemudian baru secara terbuka mengatakan mendukung secara resmi. Apakah Anda melihat bahwa sebenarnya strategi itu dilakukan untuk menghindari perang total dengan kekuasaan? Maksud saya bahwa kalau Anies mungkin terlihat menonjol dari awal, bisa bisa jadi ada resistensi yang kuat dari kekuasaan yang kemudian justru menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi eh, Pram dan Rano. Ya, di satu sisi ya pasti itu sesuatu yang disengaja saya kira. Kenapa Anies itu di ujung ya last minute dia baru menyatakan dukungan secara terbuka, itu bagian dari strategi politik untuk memastikan bahwa suara Anies itu tidak bukan saja tidak apa namanya memberikan dampak terlalu besar bagi pendukung Pram di luar kubu Anies, tetapi juga untuk memastikan bahwa gerilya politik dari kekuasaan dominan di Republik yang kita tahu itu berseberangan dengan Anies nanti akan menggunakan segala cara untuk menghadang dukungan Anies karena ya kalau kita bicara soal Anies kita mesti bilang bahwa sesungguhnya saya tidak terlalu yakin bahwa soal Anies mendukung Pram itu semata-mata soal keberlanjutan kebijakan dia ketika dia menjadi gubernur, bukan semata pasti dihitung eh, faktor utamanya adalah dukungan untuk 2029 dan kalau ke arah sana pasti kekuasaan dominan yang ada di seberang Anies itu akan eh, apa namanya mengatur strategi juga untuk menghadang Anies dan dukungan Anies yang terbuka di last minute itu bagian dari strategi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya operasi politik dari kekuasaan
Aliansi politik antara Anies dan PDIP bisa dibilang adalah aliansi oposisi ya, karena Anies sudah menjadi simbol oposisi masyarakat sipil, sementara PDIP sebagai oposisi di parlemen. Tapi kalau dilihat dari segi voting behavior, mengapa warga ibu kota Jakarta kemudian menjatuhkan pilihannya pada oposisi? Saya pernah mengatakan ya pada podcast kita sebelumnya bahwa salah satu faktor paling utama ya yang menjelaskan ini semua adalah soal rasionalitas. Kita mesti memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terlepas dari soal dinamika elektoral yang berlangsung di Jakarta ya, terutama berkaitan dengan perhelatan pilkada. Tapi secara umum kan rasionalitas pemilih di Jakarta itu di atas rata-rata, dan itu yang menjelaskan apa yang tadi Anda soal, yang disoal oleh Bung Ali mengenai apa namanya, mengenai penyebab ya yang tadi dipertanyakan. Salah satu penyebab yang paling dominan yang mesti kita sebut adalah soal rasionalitas pemilih itu. Rasionalitas pemilih Jakarta itu pasti uh, apapun yang mau kita soal kenapa dukungan publik kepada oposisi itu kuat, kenapa dukungan kepada figur yang sebenarnya turun kelas gitu ya, quote unquote kan, sekelas menteri turun jadi gubernur misalnya gitu ya, semuanya kan pada akhirnya uh, rasionalitas pemilih Jakarta yang pada akhirnya bisa menjelaskan misalnya juga kenapa efek parcok gitu ya di Jakarta itu tidak terlalu ngefek dibandingkan misalnya di Banten atau di Jawa Tengah misalnya, yaitu karena rasionalitas pemilih termasuk soal golput gitu. Itu harus disebut Bung Ali ya. Kenapa golput itu tinggi ya, meskipun tren di beberapa daerah itu memang angka partisipasi rendah, tetapi kalau dibandingkan dengan misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kan Jakarta itu sekian persen lebih rendah dari mereka, meskipun rata-rata memang rendah. Kalau saya ditanya kenapa hal itu terjadi, ya kembali ke tadi saya bilang, rasionalitas pemilih lah yang menjelaskan. Mereka ya cenderung rasional dan berhitung betul dengan misalnya berdampak tidak berdampaknya pilkada terhadap kehidupan mereka. Maka pada bagian ini juga salah satu yang paling utama menjelaskan kenapa dukungan itu diberikan oleh pemilih kepada figur yang sebenarnya didukung oleh bukan saja oposisi, tetapi dari sisi kekuatan politik formal itu kecil sekali. Bayangkan dua partai politik gitu ya, satu partai politik parlementer dan satu non parlemen, itu kemudian melawan sekumpulan gajah, gitu. Sekumpulan kekuatan yang membentuk gajah kekuatan politik di Republik ini. Dan rasionalitas itulah saya kira yang paling menjelaskan kenapa semua itu terjadi. Begitu Bung Ali. Jadi ada semacam kekecewaan terhadap kinerja rezim yang saat ini dan sebelumnya begitu ya. Kemudian itu ditumpahkan di dalam pilihan politik. Di sisi lain kita juga barangkali bisa melihat bahwa kemenangan Pramono Rano ini menunjukkan bahwa mereka mampu membaca peluang gitu di tengah masyarakat yang kecewa barangkali ya. Tapi sesungguhnya apa sih, kelemahan apa yang bisa dibaca kemudian bisa dikapitalisasi oleh pasangan Pramono Rano ini sehingga kemudian dia bisa mengambil satu satu suara yang membuat mereka menang. Ya, kalau kita lihat misalnya ya dari sisi strategi politik, salah satu pandangan dari PKB misalnya kemarin, Jazilul kan mengatakan ya semuanya kembali kepada figur gitu. Jualannya tergantung balik. Kalau sudah memang nggak bisa dijual ya kita bisa apa gitu. Tampaknya itu juga yang dijadikan sasaran empuk oleh PDI Perjuangan dan kubu Pram Rano selama ini. Ya kita tahulah Rano itu kuat, Bang Dul itu kuat, dia punya basis pemilih kultural tradisional yang itu agak kayaknya sulit digantikan oleh
Ridwan Kamil oleh Susono gitu, yang dua-duanya bukan Jakarta Tulen, bukan Betawi Tulen gitu. Bahwa Bang Dul itu pada dasarnya Rano Karno itu bukan Betawi Tulen itu satu satu hal ya. Tetapi Bang Dul sebagai bagian dari Betawi itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Hanya yang menarik ya kalau kita lihat Pram Dul itu selama ini kan di beberapa debat itu kan sebenarnya serangan lebih banyak pada RK misalnya atau pada Susono ya. Dan Susono itu diserang tidak secara terbuka, tapi melalui misalnya kampanye digital. Dan banyak pendukung Pramdul itu kan yang menyerang RK dan Susono abis gitu ya. Dan saya kira juga serangan terbuka yang dilakukan oleh misalnya pada debat-debat itu oleh Pramdul itu kan serangan terhadap lemahnya figur RK. Misalnya soal pemimpin imajinatif. Jangan memilih pemimpin yang hanya bisa berimajinasi, kan itu jelas serangan terhadap RK ya pada kasus Disneyland gitu kan. Kemudian soal apa namanya RK yang dia biru, tidak mungkin merah atau orange. The Jack itu merah atau orange? Orange ya. Nah, dia Persib gitu. Sementara yang akan dia pimpin adalah Persija gitu. Tampaknya itu rasanya tidak mungkin gitu. Dan itu kan oleh pendukung Pramdul dikapitalisasi besar-besaran itu. Bahkan oleh mereka yang sebenarnya secara personal agak netral ya. Beberapa pengamat sepak bola juga memberikan pandangan soal itu, ketidakmungkinan Jakarta dipimpin oleh orang yang sebenarnya hatinya tidak untuk Jakarta tapi untuk Bandung misalnya. Kan sebenarnya itu yang mau dikatakan. Artinya RK sendiri secara personal itu memang tidak cukup bagus untuk dijual ya. Dia hanya bisa dijual laku gitu kalau apa namanya calonnya itu calon, kalau orang Jawa bilang calon belehan ya, seperti calon independen itu sebagai skema untuk menyelamatkan dia apa namanya dari kekalahan atas kotak kosong, karena kalau RK melawan kotak kosong belum tentu juga kotak kosong itu kalah gitu ya, bisa jadi kotak kosong itu yang menang gitu. Oke, Bang, tapi ada juga tesis yang mengatakan bahwa kekalahan Ridwan Kamil ini karena diyakini bahwa Prabowo dan Jokowi sebenarnya tidak menginginkan RK menang, gitu. Tidak menginginkan RK menang karena RK berpotensi menjadi kompetitor bagi Prabowo dan Gibran di 2029. Bagaimana Anda melihat adanya tesis ini? Ini tampaknya kecil ya kemungkinannya. Kalau kalau melihat figur RK gitu ya, rasanya tidak mungkin. Seandainya pun RK menang ya di Pilgub itu, di Pilgub Jakarta, itu kemudian membuat dia punya tiket golden ticket ya untuk menjadi kandidat pada Pilpres 2029. Saya tidak yakin. Kenapa? Karena dia bukan figur kunci sebenarnya di partainya, Partai Golkar dalam konteks ini. Belum tentu juga dia kemudian bisa meyakinkan bahkan partainya sendiri untuk mencalonkan dia running di 2029. Itu satu. Yang kedua, ya tadi saya sudah mengatakan bahwa kekuatan utama RK itu kan bukan pada dirinya, tapi pada kekuatan aliansi politik di sekitarnya yang kemudian membuat gajah, membentuk gajah kekuatan besar gitu ya. Dan itu pernah kita bahas juga di podcast kita sebelumnya. Ada faktor endorsement, bahkan endorsement yang diberikan itu nggak tanggung-tanggung oleh presiden dan mantan Menang. presiden. Iya, oleh presiden dan mantan presiden. Dan itu potensial terutama pada diri Prabowo ya,
pertaruhannya itu kan besar sekali karena dia seorang presiden dan itu bela-belain gitu loh diberikan endorsement itu, bahkan endorsement atas nama dia sebagai ketua umum partai, dan itu dikeluarkan pada masa tenang gitu, meskipun itu kemudian diklarifikasi oleh Gerindra, tapi kan surat dukungan itu paling tidak dalam bentuk PDF kan menyebar di mana-mana pada hari tenang gitu ya, dan itu merupakan bentuk totalitas sungguhnya dari seorang presiden dengan uh, wakil dengan mantan presiden untuk mendukung RK, dan itu sebenarnya tadi ya menegaskan bahwa uh, Jokowi dan Prabowo itu tidak melihat bahwa RK akan menjadi ancaman, dan saya juga kalau kita analisis dari sisi posisi politik RK di partainya, dia juga apa namanya, kalaupun seandainya menang gitu dalam pilgub, dia tidak kemudian otomatis memegang golden ticket untuk running pada pemilihan presiden di tahun 2029. Dan jauh lebih menakutkan Anies menurut saya dibandingkan Ridwan Kamil bagi uh, kelompok politik Prabowo dan Jokowi. Saya kira begitu. Dalam permainan catur politik ini, ketika Anies kemudian mendeklar secara terbuka bahwa dia mendukung Pramono, kemudian di kubu sebelahnya RK kemudian mampu untuk membawa Rizik Sihab keluar kandang untuk mendeklar juga bahwa dukungannya ke kubu RK gitu. Tapi kontestasi antara Anies dan Rizik Sihab pada akhirnya dimenangkan oleh Anies di dalam perebutan kue dari kelompok yang dulunya beraliansi ini. Mengapa itu terjadi itu, Bang? Cerita bahwa kelompok Islamis itu sebenarnya merupakan satu klaster besar pemilih yang uh, uh, diperebutkan oleh kandidat itu iya gitu. Dan itulah cerita kenapa kemudian begitu Anies itu secara terbuka menyatakan dukungan yang sebenarnya lebih dipikirkan oleh kubu Ridwan Kamil dan Suwono itu adalah bagaimana mencari figur politik lain yang memungkinkan mereka mendapatkan dukungan dari kelompok Islamis. Ya hanya Marwar Sirait aja yang mengatakan bahwa dukungan Anies itu kemudian membangunkan macan tidur gitu kan. Sebenarnya bukan, dukungan Anies itu membuat kubu 01 menjadi uh, dalam tanda petik kalap gitu ya, dan berpikir keras bagaimana cara mereka menggait pemilih-pemilih kubu Islamis itu, dan mereka kemudian ya tidak boleh tidak lalu apa namanya memilih untuk secara terbuka menggait Habib Rizik ya, meskipun pertimbangan utama Habib Rizik menurut saya bukan RK Susono, tapi pertimbangan utama dia itu dua, satu Prabowo, yang kedua kepentingan eksistensial dia dan kelompoknya sendiri ya, instead of pemenangan RK Susono. Jadi yang membayangkan bahwa kubu Islamis itu dengan sendirinya akan berada di bawah di belakang RK Susono itu kan imajinasi RK gitu ya. Tapi imajinasi Rizik itu kan lain lagi. Imajinasi dia adalah bagaimana dia mempertimbangkan faktor politik Prabowo di satu sisi, yang kedua bagaimana dia menyelamatkan kepentingan eksistensial dia sebagai seorang tokoh Islamis dengan organisasi Islamis yang dia ayomi selama ini. Oke, Bung. Terima kasih, Bung, atas waktunya untuk perbincangan topik Pilkada Jakarta ini. Kita akan membahas topik-topik lain di kemudian hari. Terima kasih, Bung Alili. Sama-sama, Bung Ali. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.